Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Hei, pria ini keluar dari dalam, jadi seharusnya dia tahu sesuatu. Jika dia benar-benar sendirian, Anda dapat menangkapnya dan menanyainya. Sebuah sosok berkata pada kelompoknya. Pada saat yang sama, melihat beberapa orang datang ke arahnya, Longbio tiba-tiba mengurutkan kening. Bukan karena dia takut pada beberapa orang, namun saat ini dia telah menghilang beberapa saat karena dia tersesat di pasir kuning. Jadi sangat sulit untuk keluar jika dia bertarung di sini. Saya tidak bisa bertarung dengan mereka sekarang, karena dengan kecerdasan orang gila itu, dia pasti sudah menduga bahwa saya telah melarikan diri. Begitu orang gila itu mengejar ketinggalan, mungkin hidup saya akan dalam bahaya. Sesaat kemudian, beberapa sosok dalam pelangi panjang yang datang melihat Longbio mengubah arah, jadi mereka berpikir bahwa Longbio memiliki harta karun, sehingga dia takut pada mereka. Oleh karena itu, beberapa orang yang mengejar Longbio yang sendirian tidak akan membiarkannya lolos. Kalian, cepat keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Longbio berteriak dengan tajam, kemudian pancaran fluktuasi nafas dari langkah ketujuh meledak. Bagaimanapun sekarang dia sendirian dan beberapa pelangi yang mengejar di belakangnya sepertinya masih menolak menyerah seolah-olah mereka tidak takut pada Longbio. Bahkan kecepatan mereka masih lebih tinggi dari Longbio. Jadi terus seperti ini. Tidak butuh waktu lama untuk mengejar ketinggalan. Oleh karena itu Longbio berhenti. Segera di bawah suara mendesing beberapa sosok itu sudah mendekat. Kemudian beberapa sinar cahaya dingin menyapu ke arah Longbio dari belakang. Melihat itu Longbio menghindar dengan cepat. Namun sosok-sosok tersebut sepertinya memiliki pembagian tugas yang jelas, sehingga membuat Longbio tidak bisa melarikan diri. Jadi saat Longbio mencoba menyadarinya, sepertinya sudah terlambat. Bersiaplah! Longbio berteriak dan bersiap untuk bertarung. Tunggu, ada yang ingin saya katakan. Mendengar itu, Longbio juga terkejut. Namun setelah sosok itu selesai berbicara, tiba-tiba Longbio diselimuti sinar cahaya yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak di bawah tekanan itu. Kemudian benang sutra datang bersiul satu demi satu, mengikat Longbio secara langsung. Sehingga Longbio, dia tidak bisa melawan untuk beberapa saat. Apakah Anda keluar dari istana Wundian? Pemimpin kelompok itu memandang Longbio. Saat ini dia juga memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat. Ceritanya panjang, kata Longbio sambil tersenyum kecut. Kalau begitu, mari kita persingkat ceritanya. Pria itu mengangkat tangannya dan ujung pedangnya jatuh ke dadanya. Selama kata-kata Longbio sedikit salah, dia akan menebus hati Longbio tanpa ragu-ragu. Saya memang masuk, namun saya tidak sepenuhnya masuk, kata Longbio. Mendengar itu, pria itu mengerutkan kening, kemudian pedang panjang itu langsung merobek pakaiannya. Bahkan ujung pedangnya menembus daging dan darahnya. Tunggu, apa yang saya katakan memang benar, karena saya tersesat setelah memasukinya. Saya melihat banyak roh tulang putih yang sangat besar, jadi saya pergi tanpa menemukan istana Wundian. Jadi saudaraku, tolong ampuni hidup saya dan biarkan saya pergi. Jika kita bertemu lagi di masa depan dan kita akan tetap berteman. Longbio segera menjelaskan dan memohon. Omong kosong. Pria itu berteriak dan marah. Setelah mengatakan itu, dia langsung menekan pedangnya ke dada Longbio, sehingga pedang di tangan orang tersebut menusuk jantung Longbio, yang membuat Longbio tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Meskipun di bawah tusukan pedang itu, Longbio tidak mati, tapi rasa sakitnya juga sangat nyata. Sekarang, jika Longbio benar-benar ingin melawan, dia mungkin punya jalan keluar yang sempit. Jadi Longbio segera menggertakkan giginya.
Saya teringat, saya tahu istana Wundian. Mendengar itu, pria itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Longbio dengan dingin. Kemudian perlahan putar pedang di tangannya, sehingga darah di dada Longbio menyembur keluar. Pada saat yang sama, Longbio kesakitan bahkan menjadi wajahnya pucat. Sialan, seharusnya saya tahu lebih baik daripada melarikan diri sebelumnya. Meskipun orang gila itu kejam, tapi setidaknya dia tidak akan menyiksa siapapun dan hanya membunuh seperti yang dia katakan. Memikirkan hal ini, Longbio merasa pahit di hatinya. Pimpin jalan, jika tidak menemukan istana Wundian, saya akan mengorbankan Anda. Setelah mengarahkan pedang pria itu ke dada Longbio, kemudian dia menghunus pedang berdarah itu kembali. Namun alasan mengapa dia berani menyerang Longbio dengan keras adalah karena dia melihat Longbio sendirian. Baiklah, izinkan saya menunjukkan kepada Anda betapa gilanya orang gila itu. Setelah membuat rencana, mata Longbio bersinar terang. Tanpa diduga, Longbio berpikir dia akan lepas dari lautan penderitaan. Tapi sekarang dia ditangkap oleh tim lain sehingga Longbio merasa pahit di hatinya. Dia berasal dari alam dewa 9 surga, tapi harga dirinya sangat terhina. Di sisi lain, di langit di atas istana Wundian, Xiaoyan melirik ke seberang beberapa raksasa yang tidak berhenti berjalan maju karena kematian penguasa istana Wundian, dan mereka masih mengambil langkah berat membawa rantai besi yang besar dan berat pundak mereka. Setiap kali sosok besarnya dinaikkan atau diturunkan, itu akan menimbulkan gelombang besar, sehingga terbentuklah pasir kuning yang menemui langit di sini. Pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat membayangkan hal itu selama bertahun-tahun yang panjang ini. Bagaimana dewa-dewa asli ini bertahan, dan mengapa mereka tidak pernah berpikir untuk melawan? Apakah karena tubuh Raja Dewa Asli dibawa pergi oleh klan Cimi? Dan hal itu yang menyebabkan kekalahan klan Dewa Asli? Apakah karena hal ini yang menyebabkan penurunan drastis klan Dewa Asli? Sementara Xiaoyan sedang berpikir, dia melirik kota yang setengah hancur dengan pandangan sekelilingnya. Sepertinya Xiaoyan sedang memikirkan sesuatu, kemudian dia mengeluarkan sisa gambar yang diberikan Yuyan padanya. Setelah Xiaoyan mengeluarkan gambar sisa, dia segera membandingkannya dengan kota di depannya. Meskipun kota tersebut separuhnya telah hancur, tapi separuh lainnya samar-samar terlihat cocok dengan gambaran sisa. Mungkinkah yang digambarkan dalam gambar ini hanyalah miniatur kota Wundian? Memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Namun setelah Xiaoyan melahap sumsum tulang dewa asli penguasa istana Wundian, avatar dewa asli dan tubuh utama Xiaoyan sendiri masing-masing meninggalkan beberapa sumsum tulang dewa asli. Meskipun avatar dewa asli hanya mengalami sedikit peningkatan kekuatannya, namun tubuh Xiaoyan sendiri telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekarang tanda bintang ketiga sudah mulai terlihat di antara alis Xiaoyan. Bahkan ada beberapa tanda-tanda terobosan. Sumsum tulang dewa yang asli itu nyata. Jadi kemungkinan ada warisan seni bela diri di kota ini yang bisa diambil. Lagi pula, Xiaoyan telah melihat tangan iblis kuno Baojun dalam pertempuran sebelumnya, dan lengan kekosongan memiliki penguasa istana Wundian. Semuanya adalah seni bela diri yang diwarisi dari klan dewa asli. Dan sekarang, Xiaoyan tidak sedang terburu-buru. Jadi sebaliknya, dia tiba-tiba melihat ke arah Cimi dengan dingin. Melihat itu, Cimi juga segera maju ke depan dengan patuh. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sekarang hanya dalam satu pandangan dari Xiaoyan, sepertinya sudah cukup untuk membuat tubuh Cimi gemetar. Tuan, setiap pertanyaan yang Anda katakan akan saya jawab. Cimi berkata perlahan. Saya sebelumnya sudah mengatakan, setelah Anda kembali ke tempat saya, Anda perlu memberi saya 10 tetes esensi darah dewa asli. Xiaoyan berkata dengan dingin. Sekarang dia ingin membiarkan kekuatan tubuh fisiknya menerobos dewa asli bintang 3. Karena jika Xiaoyan tidak dapat menerobos keabadian para dewa di dunia dewa iblis abadi, setidaknya Xiaoyan harus bekerja keras
untuk membuat avatar dewa asli dan tubuh utama Xiaoyan menyentuh alam leluhur dewa asli sesegera mungkin. Setelah penggabungan, karena menurut ranahnya dewa asli dari alam leluhur itu seharusnya setara dengan keabadian para dewa. Hanya saja Xiaoyan pun tidak mengetahuinya apakah Bao Jun dan penguasa istana Wundian adalah dewa asli di alam leluhur yang ingin Xiaoyan capai. Sekarang setidaknya dari konfrontasi sederhana dewa asli bintang 9 Xiaoyan tidak dapat bersaing dengan mereka, kecuali tanda bintang 9 di antara alisnya dan tanda bintang di matanya memiliki kekuatan yang menakutkan. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Jimmy mengalami stagnasi. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menggigit ujung lidahnya. 10 tetes esensi darah dewa asli menyembur keluar. Sebelumnya, saat dia berpisah dengan Xiaoyan, Jimmy juga menyerap sebagian kekuatan bintang. Tapi jika dibandingkan dengan 10 tetes esensi darah dewa asli ini, bahkan kekuatan bintang yang Jimmy serap tidak dapat menggantikannya. Segera Xiaoyan membuka mulutnya, kemudian dia langsung menelan 10 tetes esensi darah dewa asli Jimmy. Dengan cepat, Xiaoyan juga segera duduk bersila di udara, dan semua orang dapat melihat bahwa tanda bintang ketiga di antara alis Xiaoyan perlahan mulai memadat. Namun, tanda bintang 8 di antara alis Jimmy sekarang jauh lebih redup. Dan jika tidak dapat diisi ulang tepat waktu, mungkin ada resiko kehilangan tanda bintang. Dengan kata lain, kultivasi dewa aslinya akan menurun. Sialan, jika orang gila ini terus melakukan ini, cepat atau lambat saya akan dihisap sampai kering olehnya. Melihat tanda bintang 3 di antara alis Xiaoyan, Jimmy hanya bisa diam-diam mengepalkan tangannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan merutkan keningnya, bahkan tetesan keringat dingin terus menetes dari dahi Xiaoyan. Sekarang tubuhnya bahkan berlumuran darah, dan aura panik juga melonjak di tubuhnya. Merasakan ini, Xiaoyan segera menggunakan hati api dan jantung guntur untuk menekannya. Bagaimanapun, peningkatan tubuh dewa asli tubuh Xiaoyan sendiri berbeda dengan avatar dewa asli. Karena berlatih dengan darah dewa asli sendiri membawa resiko yang sangat besar. Karena dibutuhkan lebih banyak usaha untuk berlatih daripada avatar dewa asli yang cukup dengan menyerap sumber bintang dan keberuntungannya. Namun, peningkatan tubuh utama Xiaoyan juga sangat diperlukan, karena tidak peduli seberapa kuat avatarnya sendiri, mereka juga harus dikendalikan olehnya. Jadi berdasarkan fakta bahwa Xiaoyan harus memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Jadi saat kekuatan avatar dewa asli meningkat, Xiaoyan juga harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.